Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggota Hamzar, Hail, Hidra, Airi, dan Yusuf akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Pada saat kita bernafas, jarang sekali kita memikirkan tentangnya. Tetapi di setiap tarikan nafas tersebut, terdapat sebuah kisah yang sangat menakjubkan tentang sistem pernafasan. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Sistem pernafasan. Memahami fungsi vital tubuh. Sistem pernafasan adalah salah satu sistem di tubuh yang paling penting. Bertanggung jawab untuk memasok oksigen ke seluruh tubuh dan membuang karbon dioksida. Memahami bagaimana sistem ini berfungsi dapat membantu kita menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai masalah pernafasan. Anatomi sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri dari struktur-struktur penting seperti hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, dan paru-paru. Setiap bagian memiliki fungsi spesifik untuk memfasilitasi proses pernafasan yang efisien, mulai dari menghirup udara hingga pertukaran gas di alveoli. Mekanisme pernapasan. Yang pertama, inspirasi. Otot-otot pernapasan berkontraksi, memperluas rongga dada sehingga udara masuk secara pasif ke paru-paru melalui hidung atau mulut. Yang kedua, pertukaran gas di alveoli, kantung udara kecil di paru-paru. Oksigen berdifusi ke dalam darah dan karbon dioksida berdifusi keluar dari darah. Yang ketiga, ekspirasi. Otot-otot pernafasan relaksasi, sehingga rongga dada mengempis dan mendorong udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, fungsi pernafasan dalam tubuh. Yang pertama, sebagai suplai oksigen. Sistem pernafasan berperan vital dalam mengambil oksigen dari udara dan mendistribusikannya ke seluruh sel tubuh untuk menjaga proses metabolisme dan fungsi organ yang sehat. Yang kedua, pembuangan karbon dioksida. Sistem ini juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan karbon dioksida, hasil samping dari proses metabolisme, yang jika tertahan dapat berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, pengaturan pH darah. Melalui pengaturan konsentrasi karbon dioksida, sistem pernafasan membantu menjaga keseimbangan pH darah yang penting untuk berbagai proses fisiologis di dalam tubuh. Gangguan sistem pernafasan, asma, penyakit kronis yang menyebabkan inflamasi dan penyempitan saluran pernapasan, menyulitkan bernapas. Pneumonia, infeksi di paru-paru dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur, menimbulkan gejala batuk dan demam. PPOK, penyakit paru obstruktif kronis ditandai dengan pembatasan aliran udara yang permanen dan progresif. Tuberkulosis, infeksi bakteri yang menyerang terutama paru-paru dapat menyebabkan batuk berdahak berdarah. Penyakit paru-paru umum. Asma adalah penyakit pernafasan kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernafasan. Gejala utamanya adalah sesak napas, batuk, dan mengik. Pneumonia adalah infeksi di paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Gejala umum adalah batuk, demam, dan kesulitan bernapas. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis adalah penyakit yang ditandai dengan pembatasan aliran udara yang permanen dan progresif, menyebabkan sesak nafas. Tuberkulosis adalah infeksi bakteri yang menyerang terutama paru-paru. Gejala utamanya adalah batuk berdahak, kadang berdarah, serta demam. Slide berikutnya adalah pencegahan dan perawatan kesehatan paru-paru. Yang pertama adalah pencegahan dini. Kita dapat melakukan tindakan seperti berhenti merokok, hindari paparan polusi, dan rajin berolahraga untuk mencegah masalah kesehatan paru-paru. Hal seperti vaksinasi juga penting untuk melindungi diri dari penyakit pernapasan. Yang kedua adalah pemeriksaan rutin. Pemeriksaan paru-paru secara rutin dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan paru-paru secara dini. Tes spirometri dan ronggen dada dapat mengidentifikasi kondisi seperti PPOK dan kanker paru-paru. Yang ketiga adalah gaya hidup sehat. Dengan menjaga pola makan bergizi, minum air yang cukup, dan manajemen stres, kita dapat membantu mempertahankan fungsi paru-paru yang optimal. Dan juga hindarilah paparan asap rokok dan polutan berbahaya. Yang keempat adalah pengobatan yang tepat. Apabila kita terkena penyakit paru-paru, ikutilah saran dokter dan minum obat sesuai resep. Terapi pernapasan dan oksigen tambahan dapat membantu meringankan gejala-gejala. Slide selanjutnya adalah gaya hidup sehat untuk sistem pernapasan. Yang pertama adalah udara bersih. Hindarilah paparan polusi udara, asap rokok, dan zat berbahaya. Pastikan juga ruangan tempat tinggal dan lingkungan Anda memiliki kualitas udara yang baik.
Yang kedua adalah latihan pernapasan. Lakukan latihan pernapasan seperti yoga, meditasi, atau senam pernapasan. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dan memperkuat otot-otot pernapasan. Yang ketiga adalah nutrisi seimbang. Perbanyaklah konsumsi makanan kaya antioksidan vitamin yang baik untuk kesehatan paru-paru, seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan ikan. Yang terakhir adalah hidrasi yang cukup. Minumlah air putih yang cukup dapat membantu melembabkan saluran pernapasan dan menjaga kelancaran sistem pernapasan. Struktur dalam respiratory system. Pertama, faring. Faring adalah rongga pernapasan persimpangan antara sistem pencernaan, sistem pernapasan. Rongga hidung di dalam tekak terdapat epiglottis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke pernapasan. Laring. Laring adalah pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Trakea. Trakea terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan epitel, bersilia dan berlendir, yang merupakan lapisan paling dalam, berfungsi menyaring benda asing yang masuk. Lapisan tulang rawan, berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya. Jaring ikat, merupakan lapisan terluar. Bronkus adalah percabangan dari trakea. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Alveolus terdapat di dalam kantung alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk bola pada permukaannya. Banyak terdapat pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.